tes 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 kita cek tes kita mau coba tes. Ini adalah suara rekaman dari H1N tanpa mic eksternal ya. Oke, sekarang kita coba dengan mic eksternal. Kita colok dulu. Oke, kayak ini ya. Cek 1 2 3. Cek. Ini adalah suara, terlalu gede kayaknya nih. Kita kecilin dulu. Ini adalah suara rekaman dari H1N menggunakan mic eksternal ya. Ini mic eksternal dari Saramonic. Mic eksternal dari Saramonic ya, oke. Oke deh guys. Sebelum kita mulai videonya, kita mau kasih informasi penting ya guys. Buat kalian yang ingin dapat hadiah yang seperti di layar kaca kalian ini, kalian cukup like, komentar, dan subscribe aja di channel YouTube kita ya guys. Nanti di kelipatan 1000 kita akan bagikan satu pemenang giveaway. Jadi ya rajin-rajin komentar ya guys. Kalau perlu yang kreatif komentarnya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik subscribe, like, share, dan komen ya guys. Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau share pengalaman kita ya, hunting alat recorder buat ya YouTube kita sih. Jadi pilihan kita akhirnya jatuh ke Zoom H1N. Jadi ya ada beberapa pilihan yang sudah kita rangkum ya, ada 3 pilihan sih kemarin. Ada Tascam, ada Sony, sama Zoom H1N ini. Nah, cuma akhirnya kita memutuskan untuk membeli Zoom H1N ini. Itu alasannya kenapa? Ya setelah kita research itu ya, antara yang Sony seri apa ya, yang kecil itu, yang tipis, sama Tascam ya. Akhirnya kita pilih yang ini karena ini harganya bisa dibilang cukup murah dan fiturnya juga ya nggak kalah lah ya dengan yang lain. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya, di sini kita udah buka dan kita udah pakai sih. Di dalamnya ada apa? Coba kita kasih tahu aja deh. Di dalamnya cuma ada buku petunjuk, terus dapat busa yang ya kayak gini ya, nggak tahu bisa kepake atau enggak. Terus dia ada sarung kayak kain apa ya, kain murah gitulah, kain belacu atau kain apa gitu ya. Nah, terus ada buku petunjuknya dan dapat baterai ya, udah dapat baterai di dalam pembeliannya. Nah, yang belum include di dalam recorder ini tuh ini, jadi belum ada memori internal. Jadi kita harus beli lagi memori ya. Nah, ini kita pakainya SanDisk yang berapa giga nih? 32 giga. Nah, tinggal masukin aja di sini ya. Oke. Tinggal didorong aja. Nah, di bagian samping ini ada apa aja? Ini ada mic line in ya. Jadi kita bisa pakai mic luar. Jadi kita tinggal colok aja nih ke sini. Nanti rekamannya dia akan ngambil dari si mic eksternal ini. Kalaupun kita nggak mau, di sini udah ada mic yang terpasang ya, ada 2. Jadi lumayan buat podcast atau buat wawancara juga. Ini udah dapat 2 arah sih rekamannya ya. Oke, kita lanjut di bagian sampingnya ini. Ada slot micro SD, terus ada line in-nya untuk mic. Terus sebelah sini untuk ada tombol ya untuk setting, menghapus, untuk membuang. Terus sama ini buat nyalain. Ini buat ngecas. Iya buat ngecas atau buat data nih ya. Nanti kita coba deh. Saya belum coba juga ini buat apa. Terus bagian bawahnya nggak ada apa-apa, cuma seri kodenya, serial numbernya ya. Nah, sebelah sininya ada line out, ini buat kita dengerin hasil rekaman kita ya, atau sambil ngerekam juga
ini bisa keluarin rekaman kita seperti apa suaranya. Nah, terus ada pengaturan suara di sini. Ini adalah pengaturan suara untuk outputnya ya. Jadi bukan pengaturan pas rekaman. Kalau untuk pas rekaman, pengaturan suaranya ada di bagian sini, di atas sini. Tinggal diputar aja nih. Jadi gainnya seberapa, kita tinggal putar aja di sini. Nah, di bagian depannya ya kayak gini, ada LCD-nya. Terus ini ada tombol-tombolnya ya. Low cut, limiter, auto level, terus ini tombol untuk recordingnya, ada option, ada play. Ini untuk memainkan atau memplay rekaman yang sudah kita rekam. Oke, kita coba nyalain aja. Ini tinggal ditahan. Nah, dia akan nyala, terus dia akan membaca dulu SD card yang sudah ada ya. Nah, ini memakan waktu, jadi kalau kalian butuh rekam yang buru-buru, sebaiknya kalian nyalain dulu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ini suara yang masuk. Nah, kalau kalian kurang gede misalnya nih ya, suaranya tinggal diputar aja nih. Nah, dia akan merekam lebih sensitif. Jadi suara yang terekam pun akan semakin gede nih, direkam sama si ini. Nah, untuk settingannya tinggal kita pilih aja nih, tinggal dipencet aja tuh. Nah, dia akan berubah. Nah, ini ada WAV ya, kita pakainya WAV sih. Katanya sih WAV ini suaranya paling jernih, jadi kita pakai WAV aja ya. Oke, yang lain yang lain kita kurang tahu settingannya, belum nyoba-nyobain juga. Nah, untuk memori 32 GB ini kurang lebih dapatnya kalau direkam ada 15 jam. Ya, bisa sampai 15 jam ini. Untuk memori 32 GB dengan settingan WAV ya. Nah, kalau mau rekam tinggal pencet ini aja nih. Tuh, nanti dia nyala merah ya. Nah, ini kondisinya udah mulai merekam. Jadi ini ada suaranya ya. Nanti kita coba tes. Oke, kita stop dulu. Nanti kalian dengerin nih. Kita bisa play rekaman yang barusan kita rekam. Nanti dia nyala merah ya. Nah, ini kondisinya udah mulai merekam. Jadi ini ada suaranya ya. Nanti kita coba tes. Oke, kita stop dulu. Nanti kalian Oke. Kalian kedengeran nggak ya? Mungkin ya memang agak kecil sih untuk playback speakernya ini, karena memang kecil banget ini speakernya. Jadi nggak bisa diharapin banget lah. Yang penting ya itu, kalian bisa tes apakah suara kalian udah terekam atau belum sih guys. Nah, untuk baterainya ini menggunakan baterai remote ya, kayak gini. Ini baterai bawaan dari dia. Jadi dapatnya 2 baterai kayak gini. Nah, enaknya kalau yang baterai bisa copotan gini, kita bisa ganti dengan baterai yang bisa dicas. Atau misalnya baterainya habis, kita bisa ganti gitu loh. Kalau udah yang built-in itu kan, kalau baterainya udah drop, susah, kita mesti bongkar dan mesti bawa ke service center pastinya ya. Nah, kekurangan dari recorder ini sementara ini ya, yang kita tahu ya itu dia ini full plastik, jadi kalau jatuh udah pasti kayaknya sih bisa hancur ini kalau jatuh ya. Terus yang kedua, ini tuh kalau kita nggak pakai mic eksternal, ini tuh sangat sensitif. Jadi kalau kita gerak-gerak sedikit di sini atau ada suara getaran sedikit aja di sini, itu akan masuk ke recording kita. Jadi cukup mengganggu sih kalau buat kita pegang saat merekam. Jadi kalau kita nggak pakai mic eksternal itu, kita pegangnya mesti rada stabil dan hati-hati, jangan sampai kita menggesek atau menimbulkan getaran di sekitar recorder ini ya. Nanti akan muncul suara-suara getarannya masuk ke dalam rekaman kita guys. Oke deh guys, sementara gitu aja dulu review. Ya sehari 2 hari lah baru make ini ya. Nanti mungkin kalau udah agak lama kita review lagi atau kita share lagi pengalaman kita gimana
memakai alat ini guys. Oke deh. Oh ya, ini harganya kurang lebih saat saya beli itu 1,3 juta. 1,3 iya betul. Itu belum termasuk memory card ya. Jadi ini cuma unit ininya aja. Ada juga paketan yang sama tripod dan teman-temannya itu kurang lebih 1,8 kalau nggak salah. Cuma saya nggak ambil paketan itu karena ya menurut saya sih nggak terlalu penting ya paketan yang lainnya itu. Oke deh, gini aja video dari kita untuk recorder ini. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak, terima kasih buat kalian yang udah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye everybody.